Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari terakhir di mana kita ada di tahun 2020. Dan saya berdoa supaya kita semua yang ada, yang bersama-sama dengan saya hari ini dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Tentunya selama tahun 2020 ada banyak hal yang kita sudah lewati, ada banyak hal yang kita alami. Baik itu suka dan duka, susah senang, gembira, happy, sedih, kebahagiaan, kedamaian. Ada banyak hal yang kita sudah alami dan kita sudah lewati. Tentunya yang kita alami dan kita lewati mungkin itu hal-hal yang menyakitkan, atau mungkin hal-hal yang menggembirakan, atau mungkin hal-hal yang membuat kita senang dan membuat kita bersuka cita. Tetapi ada juga hal-hal yang membuat kita menangis, bahkan merasa tidak berdaya. Tahun 2020 banyak hal yang kita alami. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, bahwa hal-hal yang kita alami, yang sudah kita lewati, namun hari ini kalau kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dari semua hal yang kita sudah lewati, kalau hari ini kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Makanya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau di hari terakhir di tahun 2020, kita dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan, kita harus berkata, Tuhan terima kasih, karena Tuhan itu baik dalam hidup. Sudah nggak ada yang lain. Hanya sebuah kata, terima kasih Tuhan. Sebuah kata, sebuah kalimat yang menyampaikan, Tuhan, kalau bukan Tuhan, aku nggak ada hari. Itu yang harus ada dalam hidup kita. Di hari-hari terakhir seperti ini, tahun 2020, hanya satu kata yang ingin saya sampaikan, dan itu yang harus kita lakukan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, terima kasih. Tuhan itu baik dalam hidupmu. Tentunya ketika Tuhan baik dalam hidup kita, bukan cuma saya, bukan cuma keluarga saya. Saya percaya juga kebaikan Tuhan ini sudah mengalir, meresap bagi seluruh jemaat Tuhan. Dan biarlah kita semua juga mengalami hal yang sama. Dan ketika kita melangkah di tahun yang baru, di tahun 2021, ini adalah tahun misteri bagi kita. Tapi kita yakin dan percaya bahwa tahun yang misteri ini akan Tuhan ubah menjadi tahun berkat untuk kita. Untuk itu, biarlah di tahun 2021 ini kita mulai meminta sesuatu kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di awal tahun 2021? Nah, saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman, ayat yang sangat penting, yang sederhana, namun ini merupakan hal yang luar biasa. Dalam Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ternyata untuk memasuki tahun 2021, ada satu hal yang Tuhan minta dalam hidup kita, yaitu kita harus punya hati yang bijaksana. Kalau di tahun 2020, mungkin kita sudah lewati, namun ada banyak hal yang kita lewati, dan kita tidak melakukan apa yang seperti Tuhan mau. Tetapi di tahun 2021 ini, Tuhan bilang, milikilah hati yang bijaksana. Karena ketika kita punya hati yang bijaksana, kita bisa melangkah satu langkah, dua langkah bersama dengan Tuhan, step by step. Dan di situ kita akan melihat campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan menyertai hidup kita. Karena hati yang bijaksana itu nggak gampang. Ketika kita memiliki hati yang bijak, hati yang bijaksana,
Di situ kita sedang menghitung, disitulah kita sedang mengevaluasi, di situ kita sedang merenung, disitulah kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, oh iya, aku harus melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan seperti apa yang kita mau, apa yang aku mau, tapi kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Hati yang bijaksana itu adalah hati di mana kita memberikan hidup kita, membuka hati kita, dan biarlah hati Tuhan yang masuk dalam hidup kita. Sehingga kita akan tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di awal tahun ini, kita melangkah tahun 2021. Kita punya hati yang bijak. Lebih bijak dari tahun 2020. Saya juga akan mau belajar. Kalau saya bisa melewati tahun 2020 dengan hati yang bijak, tentunya 2021 akan lebih bijak lagi. Bapak Ibu Saudara yang masuk di tahun 2021 harus lebih bijak dari tahun 2020. Dan saya yakin dan percaya, dengan hati yang bijak ini, kita akan ditolong dan kita akan dibantu sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang sulit. Ketika kita berkata, Tuhan, tolong aku, di situ Tuhan akan memberikan hati yang bijaksana sehingga kita akan mengambil keputusan yang tepat dan kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk. Kita tidak akan mengalami masalah-masalah karena kita salah mengambil keputusan, tapi kita akan mengalami hal yang baik, sebuah kebaikan yang baik akan kita terima dari Tuhan melalui keputusan yang baik akibat hati yang bijaksana. Milikilah hati yang bijaksana di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.